فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di pertengahan muka surat 140 untuk cetakan ini. Dari juz pertama Ajurumiyah ini. Nah, setelah menyebutkan 9 alasan yang menyebabkan suatu isim itu mamnu' minas sharaf, dan disebutkan bait syairnya bagi yang suka menghafal bait syair. Kemudian wala buddhaan yatanabah, harus mewaspadai seseorang atau si pembaca mewaspadai apa? Memperhatikan apa? Anna hadhil asma, bahwasanya isim-isim ini latan sorif, dia tidak mengalami tanwin. Perhatikan baik-baik. Baik. Bisa babi musyabahatiha bil af'al, disebabkan karena dia itu menyerupai fi'il. Ini pendekatan dari para ahli nahwu ya. Kenapa tak boleh? Padahal orang Arab dulu-dulu mana mengatakan peraturan begini-begini, tapi prakteknya mereka langsung praktek. Maka sebabnya apa sih? Bukan mereka tak boleh, tetapi kenapa seperti ini? Di zaman dulu buku-buku belum ditulis, di zaman jahiliyah buku tentang ilmu nahwu tentunya. Maka mereka memperkirakan karena ada kemiripan dengan fi'il. Fi'il tidak mengalami apa? Jelas fi'il tidak mengalami kasrah secara umum. Karena kasrah ini telah kita lewati di awal-awal ilmu nahwu. Kasrah itu adalah alamat isim. Hanya saja kali ini beberapa isim tadi mamnu' minas sharaf dia tidak mengalami kasrah. Kenapa tidak dikasrah? Oh, dikatakan dia mirip fi'il. Tayyib, amma idza udhifa, adapun jika isim itu dia diidhofahkan, yaitu ada idhofah apa? Ada mudhof ilaih. Dia diletakkan menjadi posisi mudhof, qawiyat ismiyatuha, maka sifat ismiyahnya itu menguat, menjadi kuat. Li'anna min alamatil asma al-idhofah, karena termasuk dari alamat isim adalah idhofah. Ini tidak dibahas di daras-daras yang pertama karena agak berat. Baik. Misalkan apa? Yaitu selama ini di dalam pelajaran Ajurumiyah disebutkan oleh Ibnu Ajurum, di antara alamat isim adalah apa? Misalkan yaitu mengalami jar, kemudian menerima dimasuki harful jar misalkan, atau juga dia menerima tanwin biasanya, atau apalagi alamat isim itu menerima al misalkan. Tidak menyebutkan secara jelas adanya idhofah. Tetapi alamat ini sangat penting menurut para ulama yang menulis buku yang lebih tinggi daripada daripada level Ajurumiyah. Kenapa? Karena untuk masalah dhamir. Apa contoh dhamir? Siapa yang boleh mendatangkan contoh dhamir? Contoh dhamir apa? Contoh dhamir? Apa? Huwa. Apakah huwa di situ memiliki alamat isim menerima al huwa? Oh, tak ada al huwa ya. Nanti jadi lain maknanya. Atau menerima kasrah, tak ada kasrah pada huwa, mana kasrahnya? Apakah dia boleh dimasuki harful jar? Boleh, tapi keadaannya jadi berubah kan ya, jadi ilaihi, tak nampak huwanya di situ. Baik. Makanya sebagian ulama mengatakan alamat yang menunjukkan dhamir itu termasuk dari isim adalah dia menerima, boleh diidhofahkan. Boleh diidhofahkan. Walaupun tentunya harus disesuaikan memang. Seperti tadi, ila dengan huwa jadi ilaihi. Min dengan huwa jadi minhu. Kemudian ini dia masih mungkin untuk nampak. Kalau diidhofahkan contohnya berarti apa ya diidhofahkan itu? Yaitu dia menjadi posisi mudhof ilaih.
Misalkan apa? Kitabi, kitabuhu. Jadi dengan adanya idhofah, tahulah kita bahwasanya dhamir ini memang isim. Jadi di antara alamat isim adalah kuatnya pendomiran itu. Yaitu di antara alamat di antara yang menunjukkan isim adalah dia itu sifat isimnya memang kuat sekali. Kemudian ketika agak kacau ini tadi. Ketika dia itu mamnu minas shoraf, keismiyahannya melemah karena dia sekarang miripnya adalah mirip fiil. Kalau dia mirip fiil, ismiyahnya melemah. Dia boleh menerima alamat rofa biasa yaitu dhammah, alamat nasab biasa yaitu fathah. Tapi ketika alamat jar, dia seakan-akan tidak menerima jar, bagaikan fiil, tidak mau dikasroh. Akan tetapi tatkala alamat ismiyahnya diperkuat yaitu dengan diberi al atau dia diletakkan pada posisi mudhaf, maka ismiyahnya jadi kuat karena betul-betul dia itu isim, boleh diidhofahkan, boleh pula dia menerima al. Ketika ismiyahnya kuat, dia sekarang boleh menerima kasrah lagi. Ini pendekatan secara nahwu saja, yaitu ketika dia diletakkan pada posisi mudhaf, maka dia boleh dikasrah. Demikian pula kalau dia diberi al, dia boleh dikasrah. Kita baca di sini, wa kadzalika idza waqa'at ba'da al. Demikian pula apabila dia terletak setelah al. Qawiyat ismiyatuha, maka sifat isimnya itu menjadi kuat sehingga boleh dikasrah. Li'anna min alamatil asma dukhulu al alaiha. Karena termasuk dari alamat isim adalah boleh yaitu al masuk kepadanya. Berarti fa'in udhifat, maka jika dia diidhofahkan, diletakkan pada posisi mudhaf, seperti misalkan fi masajida. Kalau diidhofahkan fi masajidil qaryah, dia boleh menerima kasrah fi masajidil qaryah, yaitu saya datang di masjid-masjid, saya masuk di masjid-masjid desa itu. Dia boleh dikasroh al masajid fi masajidi al qaryah, atau diberi al fil masajidi. Dia boleh menerima kasroh. Dikatakan di sini fa'in udhifat, jika dia diidhofahkan seperti tadi masajidil qaryah aw waqa'at ba'dal al fil masajidi raja'at ila quwwatil asma, dia kembali kepada kuatnya isim dia, kekuatan isimnya kuat, yaitu ismiyahnya dia, sifat isimnya itu menguat. Fasara, ini salah ya, yang betul fasarat, kurang tak, fasarat majruratan, sehingga dia majrurnya bil kasrah. Sekarang alamat jarnya kasrah seperti isim-isim yang lain, isim mufrad dan isim yaitu jamak taksir yang lain. Sekarang contohnya, misalul idhofah, contoh idhofah, qaulullah ta'ala fi ahsani taqwimin. Seandainya takwimnya dihilangkan, kita cara bacanya gimana? Misalkan ya fi ahsana, yaitu dia majrurnya dengan fathah. Kira-kira yang menghalangi dia di kasrah apa? Yang menghalangi dia menerima tanwin apa? Yang pertama wasfiyah, betul. Iya, wazan fi'il, yaitu wazan af'al. Fi ahsana. Tapi karena dia diidhofahkan, maka dia seperti isim biasa, fi ahsani taqwimin. Kita lihat i'rabuhu. Perhatikan. Fi harfu jarrin mabniun ala sukun la mahallalahu minal i'rab. Kemudian ahsani ismun majrurun bi fi wa alamatu jarhi al kasratu dhahirah li'annahu wa in kana wasfan, karena dia walaupun dia itu wasfiyah ala waznil fi'il, ikut wazan ala wazn af'al, ya wazan fi'il ya af'alu, walakinnahu mudhaf, tapi dia itu diidhofahkan.
Sehingga dia seperti isim biasa sekarang. Taqwimin mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarihil kasrah adz-dzahirah li'annahu isim mufrad. Sekarang wa misalu dukhuli al. Contoh masuknya al. Alal mamnu'i minas sharaf. Qaulullah ta'ala wa antum akifuna fil masajid. Kalau alnya dihapus jadinya apa? Kalau alnya dihapus. Oh, jadinya apa? Kalau alnya dihapus. Iya, akifuna fi masajida misalkan dalam kalimat biasa bukan Quran. Thayyib. Kenapa masajida? Dari sisi apanya? Kita katakan saja dia mamnu' minas sharaf, isim layan sharif. Tapi kenapa tidak menerima tanwin? Apa yang menghalangi? Oh ya Abdurrahman? Iya, dia dikatakan sighat muntahal jumu', yaitu pola jamak yang paling tinggi. Yang paling banyak, menunjukkan paling banyak. Maka dia tidak menerima tanwin. Kali ini maka dia memang tidak menerima tanwin dan dia tidak juga menerima kasrah. Tapi karena diberi al, maka dia boleh dikasrah. Fil masajidi. I'rabuhu al-wawu harfu hal. Baik, dia kali ini wawunya haliyah mabniun alal fath la mahalallahu minal i'rab. Kenapa boleh seperti itu, Bang? Ya, lihat kalimat cara lengkapnya. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian menggauli istri kalian dalam keadaan kalian sedang beriktikaf di masjid. Jadi wawunya wawu haliyah, bukan wawu ataf. Tapi tetap i'rabnya sama ya, yaitu kita katakan apa? Mabni alal fath. La mahalallahu minal i'rab. Kemudian antum dhamirun munfasilun. Terpisah, dia tidak menempel dengan yang lain. Mabniun alas sukun, ya tum, mabni alas sukun. Fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Ini i'rab kufiyun, adapun i'rab basriyun ada di catatan kaki untuk dipecah-pecah lagi. Akifuna khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihil wawu. Akifun. Kira-kira kenapa alamat rafa'nya wawu? Oh, sebentar, yang lain dulu. Misalkan siapa? Halif. Kenapa akifun alamat rafa'nya wawu? Iya, jamak apa? Jamak apa istilahnya? Akifun, muslimun, mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Tayyib. Kata di sini al-wawu niyabatan ala dhammah. Ya, ini ala boleh aja tapi yang lebih seringnya an ya. Niyabatan anid dhammah. Li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Kemudian fi harfu jarrin mabniun ala sukun la mahallalahu minal i'rab. Al masajidi ismun majrurun bi fi wa alamatu jaril kasrah, ya kasrah dhahirah. Li'annahu min sighati muntahal jumu'. Dia termasuk pola jamak tertinggi. Dakhalat alaihal al, dakhalat alaiha al, ya dimasuki al, sehingga dia seperti isim-isim yang lain, majrurnya adalah dengan kasrah seperti jamak taksir biasa ya. Sighat artinya pola, muntaha itu puncak tertinggi, al jumu' yaitu jamak. Karena ada beberapa isim dia memiliki beberapa jenis jamak taksir. Jamak yang paling banyak dipanggil muntahal jumu'. Contohnya apa ya? Siapa yang ingat ya? Suatu isim memiliki beberapa pola jamak. Yaitu seperti, anak agak lupa ingat. Tunjuk jari. Enggak. Misalkan apa? Sebagian ulama memberikan contoh yaitu anjing. Bahasa Arabnya apa? Mufradnya? Iya, kalbun. Kalau jamak tapi sedikit, beberapa ekor anjing, seringnya dipanggil apa? Yaitu aklubun. Kalau agak banyak lagi, kilabun. Nah, kalau paling banyak, sebagian mengatakan, ada yang mengatakan kalalib, tapi ini ada yang mengkritik. Kalalib bukan untuk anjing. Kalalib adalah jamak dari kalub, agak lain. Tapi kalau memang ditemukan, misalkan ada jamak tertinggi untuk anjing, itu yang dipanggil sighat muntahal jumu', menunjukkan sangat banyak. Ada nggak ya contoh yang lain yang
polanya macam itu, anak-anak terlupakan untuk suatu isim memiliki jamak yang menunjukkan sedikit, ada yang lebih banyak, yang menunjukkan paling banyak, diistilahkan dengan sigot muntahal jumu. Cuma anak agak lupa-lupa tentang itu, contoh-contoh dia. Cuma untuk anjing agak boleh mendekatkan kepada pemahaman. Ada aklub, kemudian ada kilab, menunjukkan lebih banyak lagi. Yang lain sebagian mengatakan kalalib itu yang paling banyaknya, wallahu alam. Tapi dikritik istilah kalalib untuk anjing itu. Baik. Oh, kita cari ini habis sudah. Kita habiskan sedikit lagi ini. Wal jaru wal majrur, jar dan majrur muta'alliqani bismil fa'il akifun. Iya, fil masajid ini terkait dengan akifun. Bang, bukankah jar dan majrur itu asalnya adalah muta'alliq dengan fi'il? Iya, asalnya demikian, muta'alliq dengan hadas. Tetapi kita tahu akifun isim fa'il ini juga terkadang boleh ya'malu amalal fi'il. Baik, karena akifun ini seakan-akan maknanya apa? Alladzina akafu. Kembali ke fi'il lagi. Baik. Dan tidak ada dalil yang melarang bahwa jar majrur muta'alliq bi selain fi'il. Boleh muta'alliq bi isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, terkadang terkait dengan masdar, tidak masalah. Baik. Intahal kalam alal mamnu'i minas sharaf. Selesai pembicaraan tentang mamnu' minas sharaf. Secara apa? Secara ringkas. Adapun kalau diperpanjang agar lebih mendalam, lihat di kitab-kitab yang lebih detail. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Insyaallah berarti hari Isnin kita mengurusi ini ya, as'ilah. Kalau yang ngerjakan di rumah dan hari Isnin selesai ya bisa rehat dengan cepat. Istirahat dengan cepat. Kalau tak ya dikerjakan nanti hari Isninnya ana tunggu di sini. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.